Oke, yang ketiga teman-teman, contoh soal yang ketiga terkait Lagrange ini kita akan membahas mengenai pendulum ya, atau ayunan ya, atau yang lagi ngetren sekarang adalah latu-latu ya. Nah, artinya sebuah ayunan, sebuah bandul yang nanti berayun gitu ya, berayun di antara titik setimbang. Kita udah bahas ini di bab osilasi ya teman-teman ya. Jadi silakan lihat kembali bab osilasi. Oh ya, buat teman-teman yang konten olimpiade, silahkan dilihat link di bawah ya. Jadi konten-konten video olimpiade yang ada di AM Course di YouTube ini itu hanya sekitar 20% aja. Sisanya ada di link di bawah. Silahkan teman-teman akses. Nah, baik. Kita sudah membahas mencari persamaan gerak pada pendulum ya. Mencari persamaan gerak pada pendulum ini kita bisa mendapatkan dari bab osilasi ya. Kemudian kita bisa dapat persamaan geraknya karena dia gerak pendulum ini gerak osilasi, maka persamaan gerak yang kita dapatkan adalah persamaan osilasi gitu ya. Jadi gimana persamaan akhirnya adalah theta double dot gitu, nanti kurang G per L gitu ya, G per L dot theta sama dengan 0. Nah, ini kita peroleh dari persamaan osilasi ya, yang kita turunkan dari hukum Newton. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana penurunan persamaan bandul ini, persamaan gerak bandul, tapi menggunakan mekanika Lagrange ya. Nah, di video sebelumnya, 2 video sebelumnya kita sudah membahas gerak lurus benda, gerak vertikal benda ke atas ya, menggunakan Lagrange, kemudian gerak benda di bidang miring juga menggunakan Lagrange. Nah, sekarang bagaimana kalau geraknya gerak pendulum gitu ya. Nah, kembali lagi kita tuliskan ya. Pertama kita tuliskan dulu Lagrange-nya energi kinetik kurang energi potensial. Nah, untuk persamaan gerak bandul ya, energi kinetiknya ini itu karena geraknya itu berayun seperti ini ya. Jadi kalau kita gambarkan ulang bandulnya, pertama misalnya dia di bawah, kemudian dia naik ke atas ini. Ya, artinya kalau ini bandulnya panjangnya R, dia berayun sejauh theta. Nah, bandul ini sebenarnya dia bergeraknya ke sumbu X dan sumbu Y kan gitu ya. Jadi gerakan bandul itu kita bisa tinjau dari sumbu X dan sumbu Y. Oke, sumbu X-nya ini nilainya terhadap L ya, tentu L sin theta, kemudian sumbu Y-nya adalah L cos theta. Jadi gerakan bandul ini sebenarnya energi kinetiknya setengah M, ada kecepatan sumbu X, ada kecepatan sumbu Y gitu ya. Tapi karena kita pakainya lagi-lagi dalam koordinat, maka setengah kali M ya, ini udah dijelaskan di video sebelumnya. Setengah kali M Vx berarti kita pakainya X dot kuadrat tambah Y dot kuadrat gitu ya. Nah, kemudian karena si X-nya L sin theta, maka X dotnya kita tulis di bawah sini aja. Jadi X dotnya artinya turunan dari si X ya. Jadi L sin theta, maka X dotnya apa? L cos theta ya. Jadi turunan dari L sin theta. Jadi yang berubah terhadap waktu ini kan si tetanya ya. Jadi bayangkan teman-teman, ketika bandulnya berayun, yang berubah terhadap waktu itu adalah sudutnya. Maka yang diturunkan itu adalah yang berkaitan dengan sudut. Di sini sin theta diturunkan jadi cos theta. Kemudian ini adalah turunan ya. Sin theta diturunkan, kemudian tetanya juga diturunkan teman-teman. Dikali lagi theta dot. Ya, ini kalau di matematika misalnya gini ya, turunan, aduh saya lupa nama babnya. Jadi misalkan kita mau turunkan misalnya 2t kuadrat tapi pangkat 3 gitu. Kita mau turunkan d per dt terhadap t. Maka kita turunkan yang di dalamnya dulu, yaitu 4t. Kemudian kita kita turunkan dulu ini seakan-akan n pangkat 3 gitu ya. Jadi kita turunkan dulu 3 2t kuadrat gitu. Kemudian kita kali turunan yang ada di dalamnya gitu ya, t pangkat 4. Turunan di dalamnya adalah 4t gitu ya. Jadi aduh saya lupa nama babnya di matematika ya, teman-teman silahkan pelajari. Ini artinya diturunkan
si sin tetanya. Kemudian theta itu ada di dalam sin, diturunkan lagi tetanya. Turunan theta adalah theta dot. Berantai kalau nggak salah, saya namanya adalah turunan berantai kalau nggak salah. Tapi teman-teman coba tanyakan ke guru matematika ya, yang seperti tadi itu turunan apa, silahkan pelajari dulu. Kemudian y dot ya, y turunan y dotnya adalah turunan cos itu min sin, jadi min L sin theta dikali theta dot lagi. Maka di sini kalau kita mau tuliskan energi kinetik bendanya adalah setengah M dalam kurung X dot kuadrat, berarti L kuadrat sin cos ya, L kuadrat cos kuadrat theta dikali dengan theta dot kuadrat ditambah, aduh nggak muat di sini nih teman-teman, sorry, kita pindahkan agak ke kiri ya. Jadi atau nanti aja ya teman-teman ya, kita tulis sekalian dengan persamaan L aja ya sekalian ya. Jadi energi kinetik intinya setengah M X dot kuadrat tambah Y dot kuadrat. Kemudian tentu energi potensialnya biasa, energi potensial tuh MGH ya. Energi potensial tuh MGH, tapi H-nya di sini adalah kalau kita lihat, nah di sini untuk bandul itu paling mudah kalau kita buat H sama dengan 0 di bawah, nanti ketinggiannya ini ke atas gitu ya. Tapi kalau kita lebih mudahnya, ingat ya, H sama dengan 0 bisa di mana aja. Jadi H sama dengan 0-nya enaknya di atas. Karena kalau di bawah teman-teman, ya di bawah ini saya kasih tahu ya kenapa di atas ya. Kalau di bawah nanti H-nya ini, berapa H-nya dalam L? Ya, H-nya dalam L adalah bentuknya itu nanti L total dikurang L yang ini. Jadi H-nya itu L kurang L cos theta. Jadi akan panjang persamaannya. Ya. Jadi paling mudah adalah H sama dengan 0 di atas. Kalau H sama dengan 0 di atas, maka ketinggiannya itu cukup gini doang nih ya. Kalau H sama dengan 0 di atas, maka ketinggiannya itu adalah yang bawah ini aja, berarti L cos theta doang. Tapi ke bawah, karena ke bawah, maka nilainya negatif ya. Jadi energi potensial kalau kita tulis, energi potensial harusnya M kali G kali H, tapi H-nya ke bawah, yaitu nilainya L cos theta sama dengan Y, tapi minus ya, sorry kok gini doang ya. Jadi MGH berarti min MG L cos theta ya. Min itu karena H-nya di atas, H sama dengan 0 di atas, dia ke bawah gitu ya. Jadi kayak ke bawah tanah, makanya minus. Oke. Kemudian teman-teman tinggal kita tuliskan persamaan L agak ke bawah aja ya. L sama dengan EK kurang EP. EK-nya adalah setengah kali M X dot kuadrat. Ya, X dot kuadrat berarti nanti L kuadrat cos kuadrat theta, theta dot kuadrat. Itu ya, paham ya teman-teman ya, cos kuadrat. Jadi karena X dot yang dikuadratkan. Oke, kemudian ditambahkan Y dot. Berarti karena kuadrat berarti minusnya hilang ya. Jadi harusnya Y tadi min L sin theta ya. Jadi L kuadrat sin kuadrat theta, theta dot kuadrat. Gitu ya. Sama dengan lagi. Nah, ini enak sedikit nih teman-teman ya. Ini walaupun nampaknya panjang, ini sebenarnya cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta gitu. Berapa aturan trigononya tuh? Jadi kalau ada dapat sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, ini identitas trigonometrinya adalah 1 gitu ya. Pelajari lagi tentang identitas trigono. Nah, lihat di Google aja banyak tuh PDF-nya. Oke. Nah, karena kita tambahkan tuh L kuadratnya sama, theta dot kuadratnya sama, maka kita akan peroleh di sini nilainya adalah setengah kali M kali L kuadrat theta dot kuadrat. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Nah, sengaja tadi di awal saya gak ke situ ya. Jadi saya mulainya dari energi kinetik linear. Ini sebenarnya adalah apa? Ini sebenarnya adalah energi kinetik rotasi kan? Energi kinetik rotasi setengah kali I kali omega. Ya kan? I-nya itu momen inersia bandul gitu, ml kuadrat gitu.
Nah, jadi boleh teman-teman langsung pakai gerak rotasi. Ya, ini kita mulai dari gerak lurus karena kita tadi komit pakainya sumbu X sumbu Y gitu ya. Tapi terakhirnya walaupun kita pakai sumbu X sumbu Y, ya terakhirnya jadi sudut juga. Nah, coba perhatikan teman-teman. Ya, ini keajaiban fisikanya ya. Di sini menariknya fisika. Jadi kita tetap aja gini, nggak apa-apa, lanjut ya. MG EP ini MGL cos theta ya. Jadi sorry ini kok kita nggak tulis dalam bentuk ini ya. Oke ya teman-teman ya, ini kita hapus lagi. Karena kita sekarang sudah menuliskan L ya, berarti L itu ini kita tuliskan dulu ya. Ini masih EK, EP-nya dikurang EP. EP-nya adalah min MGL tadi, berarti plus MGL cos theta ya. Di bawahnya kita tulis ya. Jadi setengah kali M kali L kuadrat kali theta dot kuadrat ya. Ini yang harusnya jadi EK ya, EK rotasi ya. Jadi nanti udah ada pengalaman gini teman-teman ya. Jadi kalau bendanya bergerak melingkar atau berayun seperti ini kan gerak melingkar ya sebenarnya. Jadi langsung pakai energi kinetik rotasi boleh. Ditambahin MGL cos theta. Jadi di sini saya sudah buktikan cara panjangnya pakai energi kinetik sumbu X dan sumbu Y. Jadi teman-teman kalau pakai rotasi udah langsung cara pendek. Oke, ini adalah persamaan Lagrange-nya. Jangan lupa kita mau cari persamaan Euler-Lagrange. Yang mau kita cari adalah do L per do. Nah, sekarang variabelnya itu dalam apa teman-teman? Variabelnya itu dalam theta ya, koordinatnya itu dalam theta. Perhatikan di sini koordinatnya dalam theta. L itu bukan koordinat, L itu panjang tali. Jadi koordinatnya dalam theta. Jadi do L per do theta. Ya, pertama kita cari dulu do L per do theta. Artinya kita turunkan terhadap theta. Yang ada theta di sini cuma si cos theta doang kan? Maka turunan do L per do theta, turunan cos min sin. Jadi min MGL sin theta. Ini do L per do theta. Kemudian kita cari do L per do theta dot. Ya. Nilainya adalah M kali L kuadrat theta dot. Ya, karena yang kita turunkan si theta dot doang tuh. Oke, mirip seperti sebelumnya. Kemudian D per DT turunan terhadap waktu dari si do L per do theta dot. Ya, hasilnya apa? Ya, sama seperti tadi, ML kuadrat theta double dot. Oke. Nah, kemudian persamaan Euler-Lagrange-nya adalah ya seperti biasa do L per do theta dikurang D per dt dikali do L per do theta dot sama dengan 0. Maka kita tinggal tuliskan min MGL sin theta dikurang ML kuadrat theta double dot sama dengan 0. Kita pindah ruas, maka kita akan memperoleh pindah ruas oke aja, sama aja ya. Ini kalau kita pindah dua-duanya ke kanan sama aja ya teman-teman ya. Jadi ini kalau kita kali minus, kita akan peroleh kita pindah ruas dulu, M-nya kita coret ya. Maka kita peroleh theta double dot dikurang ya. Tunggu. Kalau kita pindah ruas, dicoret. Ya, pindah ruas ke sebelah kanan ya. Kemudian M-nya dicoret ya teman-teman. Kemudian kalau kita pindah ruas semuanya ke sebelah kanan, sebelah kiri kan tinggal 0. Jadi sama aja. Jadi ya. Jadi kita bisa tuliskan juga gini teman-teman ya. Kalau gimana ya, kita pindah ruas. Kita gini ya teman-teman. Maksud saya gini nih tadi. Min MGL. Nah, ini untuk osilasi sudut kecil kita udah bahas di bab osilasi. Untuk sudut kecil sin theta bisa kita ganti dengan theta kan gitu ya. Jadi min MGL theta sama dengan ML kuadrat theta double dot. Nah, untuk persamaan osilasi itu kan dia harus sendirian ya teman-teman ya. G per L-nya ini kok minus sih? Ini plus ya. Persamaan osilasi itu plus ya, bukan minus ya. Tapi sebenarnya ingat di osilasi kita nggak peduli sih ini plus atau minus. Yang penting kita ambilnya ini sebenarnya G per L kan ya. Masih ingat ya, di osilasi silakan lihat bab osilasi. Nah, jadi kita tinggal tulis ini M-nya kita coret 1, L-nya kita coret 1.
Maka di sini kalau L-nya kita bawa ke sebelah kiri, maka kita akan dapat min G per L kali theta sama dengan theta double dot. Nah, ini kan mirip seperti yang tadi teman-teman ya. Jadi kalau kita tulis theta double dot tambah G per L kali theta sama dengan 0. Nah, ini kita dapat osilasi. Ingat persamaan osilasi kan kita tahu theta double dot omega kuadrat theta sama dengan 0 kan? Nah, ini kemudian kalau kita butuh omega berarti akar G per L. Omeganya 2pi per T sama dengan akar G per L. Maka T 2pi akar L per G. Nah, ini apa nih? Ini adalah periode. Periode dari osilasi bandul. Gitu kan ya? Kita udah dapat juga hal yang sama sebenarnya. Nah, ini adalah penurunan osilasi atau persamaan gerak dari bandul tapi menggunakan mekanika Lagrange.